Oke, sorry tadi koneksinya terputus. Kita masih nunggu Kak Sarah untuk join.
Oke, kita masih nunggu Kak Sarah untuk join. Bagi teman-teman yang baru join, kita hari ini akan ngobrol bareng Kak Sarah mengenai racikan kecantikan alam dari tangan mama-mama Papua, di mana narasumber kita hari ini adalah Kak Sarah, yaitu owner dari Maui Papua. Halo Haga. Kita masih tunggu Kak Sarah ya.
Halo, Halo Kak Sarah, tadi hai sempat bilang hai. dulu. Sorry ya, telat. Ada Iya, kendala-kendala. iya nggak apa-apa Kak Sarah. Oke, Thank you udah udah oke ya. bergabung. Oke, Sama-sama. Gimana kabarnya, Kak? baik Kak Sarah apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, mungkin Kak Sarah boleh perkenalkan diri dulu Kak. Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya adalah Sarah. Saya founder dari Moi Papua. Em, Brand skincare, hair, skin, and body care asli dari Papua. Em, yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam yang ada di Papua, dan juga kita apa namanya bekerja sama dengan mama-mama Papua untuk mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan yang kita olah menjadi produk Moi Papua gitu. Oke, mungkin bisa langsung diceritain Kak Sarah kayak latar belakang berdirinya Moi Papua itu seperti apa sih dan motivasi dari Kak Sarah sendiri untuk membangun Moi Papua? Oh, oke. Jadi sebenarnya latar belakangnya kenapa ada Moi Papua waktu itu adalah kebutuhan pribadi ya Kak ya. Jadi pada saat itu saya baru pindah ke Sorong, terus dalam keadaan hamil, terus juga jadi apa ya, lebih concern sama produk-produk yang natural gitu, karena kan nggak pengen babynya kenapa-kenapa nanti kayak gitu kan. Terus juga saya punya alergi apa namanya terhadap deterjen sintetis gitu kan. Nah dari situ saya mulai cari tahu soal apa namanya kosmetik atau skincare lah ya yang natural gitu kan, body care yang natural gitu, sehingga lebih aman untuk ibu hamil gitu ya. Terus juga alergi saya tuh nggak makin menjadi-jadi gitu kan, jadi seperti itu gitu. Karena kan kalau cari produk di Papua ini sebenarnya uh, susah gitu, hampir nggak ada ya. Pasti kan kita beli dari Jakarta terus dikirim, ongkirnya lumayan mahal gitu kan. Nah makanya belajar gitu ya, gimana sih cara buatnya gitu kan. Dan akhirnya dari kita buat gitu ya, terus kita coba kasih ke orang-orang terdekat gimana feedbacknya gitu kan. Terus mereka suka gitu kan, dan juga mulai kerasa efeknya gitu ya, seperti kayak misalnya anak yang tadinya gampang biang keringat gitu ya, terus jadi apa namanya nggak sensitif lagi gitu kan kulitnya gitu. Jadi yang hal-hal seperti itu gitu kan, akhirnya membuat kita tuh mikir bahwa ternyata ada pasarnya nih gitu kan, dan akhirnya mulai dibisnisin gitu Kak. Oke, jadi awalnya benar-benar dari experience dan kebutuhan sendiri ya Kak. Taunya Iya banyak betul. orang yang bisa memahami dari kebutuhan Kak Sarah juga kayak banyak yang alergi, terus ada yang sensitif sama beberapa bahan-bahan, jadinya mereka juga membeli kayak gitu ya. Boleh ceritain nggak Kak Iya. untuk produknya apa aja yang dibuat? Mungkin kalau Kak Sarah ada contoh produknya juga boleh Kak sekalian diceritain di sini. Oke. Halo, ada Olin tuh dari Jogja nih. Keren, dia punya social enterprise juga, Menganyam Pesisir sama Oke, mama-mama. halo Kak Olin. Terus ini jadi awalnya itu ya kita punya sabun, karena sabun kan apa namanya produk yang kita pakai sehari-hari lah ya. Dan ini cukup jadi yang aku bilang aku alergi deterjen sintetis, karena kan setiap sabun komersial itu mostly mereka menggunakan sodium lauryl sulfat atau SLS, dan itu aku nggak bisa. Jadi kulitku gatal-gatal, gak kering, terus gatal-gatal, terus kelupas-kelupas gitu. Itu gatalnya tuh luar biasa rasanya gitu. Jadi kayak enak gitu ya, garuk-garuk gitu kan. Nah terus jadi ada sabun nih, sabun cair, tadi ini juga ada sabun batangnya. Terus abis itu ada apa namanya hair oil. Ini minyak kelapa, ini ada hand sanitizer, ada lip balm, ada sebentar,
satu lagi yang lagi happening banget yaitu shampoo bar gitu. Nah, jadi semua bahan ini, bahan-bahannya kita terinspirasi dari alam Papua gitu ya. Jadi setiap produk yang kita keluarkan itu pasti mengandung komoditas-komoditas asli Papua. Jadi emang pada saat aku belajar itu gimana sih sebenarnya natural skincare gitu kan, bahan-bahannya apa aja gitu kan, ternyata hampir 100% lah ya itu bahan-bahannya ada di Papua gitu kan. Terus waktu sebelum nikah memang kan saya sempat ke Raja Ampat gitu kan, traveling, terus mengharapkan bahwa ketika nanti Hopping Island di pulau-pulau bisa beli produk-produk yang masyarakat lokal bikin gitu ya, at least kayak apalah dari kelapa gitu ya, tapi nggak ada gitu kan. Nah dari situlah muncul ide kenapa kita harus merangkul gitu loh masyarakat lokal, baik dari petaninya, penghasil bahan bakunya maupun mama-mama papunya, supaya muncul rasa kayak kalau ngelihat sumber daya yang ada di sekitarnya tuh kayak wah ini ternyata banyak loh sebenarnya manfaatnya buat saya gitu kan. Saya bisa menggunakan apa yang ada di sekitar saya dan menjadikan ini sebagai sumber penghidupan, jadi seperti itu gitu loh Kak. Oke. Jadi benar-benar terinspirasi dari keindahan alam Papua juga ya, Kak Iya, Sarah. betul, Dan betul, betul, betul. dan mau menumbuhkan apa ya, mungkin kayak rasa kepemilikan atas alam, terus mau diberdayakan gitu Iya, juga gitu ya. bener, bener, bener Oke. banget. Karena seringkali kayak mereka nggak melihat bahwa sumber daya alam yang ada di dekatnya itu adalah sebuah potensi gitu. Jadi seperti itu. Jadi Hmm. kayak ada kelapa, oh ya udah biasa aja gitu. Oh ya misalnya kayak coklat gitu, coklat aja yang maksudnya barang yang kita pakai buat macam-macam gitu ya, apalagi makanan gitu ya, itu kan mahal ya. Itu di Hmm. masyarakat juga kadang tuh karena nggak tahu ya gimana cara mengolahnya, gimana cara membuat ini menjadi sebuah barang yang berkualitas dan segala macamnya. Akhirnya ya udah banyak juga yang kayak kebun-kebun coklat terus akhirnya yang ditinggalin aja kayak gitu. Kan sayang ya gitu. Iya, iya, iya. Mungkin boleh diceritain juga Kak, keunikan setiap produknya tuh apa sih yang bikin produk Oke. itu unik? Jadi keunikan setiap produknya adalah kita pertama pakai bahan bakunya asli dari Papua. Karena kita lihat dari data bahwa sebenarnya hasil yang paling sering diekspor dari Indonesia adalah lemak nabati ataupun kayak minyak-minyak tumbuh-tumbuhan gitulah ya. Nah, berarti kan itu kan dari data tersebut, oh ternyata itu banyak banget dan itu memang banyak juga di Papua gitu kan. Dan kita coba untuk mendapatkan itu sehingga nggak cuma diekspor aja nih, tapi kita sebagai orang lokal juga kita bisa menggunakan dan memberdayakan dan menambahkan nilai jual tersebut. Terus kita juga pakai, jadi setiap sabun ini warnanya merah. Ini kita pakai minyak buah merah asli Papua. Jadi minyak buah merah itu kan orang-orang taunya hanya sebagai obat kanker, obat HIV gitu kan, obat penyakit-penyakit berat gitu kan. Nah, ini kan akhirnya dampaknya sebenarnya kalau untuk kita menjual dan mengklaim bahwa ini obat, itu kan harus ada bukti-bukti kayak hasil lab dan segala macam. Nah, kalau untuk UMKM kan sebenarnya kalau untuk uji lab apa segala macam itu kan makan biaya ya gitu kan. Nah, jadi dari jurnal itu saya coba cari tahu gitu apa aja sih sebenarnya kandungan dari minyak buah merah ini, sehingga muncullah ide bahwa karena dia tinggi vitamin E-nya, bagus untuk radikal bebas, dan akhirnya diformulasi menjadi sebuah produk hair, skin, and body care gitu kan. Terus dari setiap produknya itu juga kita punya cerita bahwa kayak mempertahankan budaya, misalnya kayak si minyak kelapa ini. Nah, karena jenis rambutnya orang Papua ini kan keriting ya, dan kalau keriting itu jadi lebih
apa ya, lebih kering gitu, karena dia katanya karena dia melingkar 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 begitu, jadi nutrisinya nggak sampai ujung kayak gitu kan. Nah, orang-orang zaman dulu itu tetua-tetua di Papua juga sudah menggunakan minyak kelapa gitu. Cuma kita mengemasnya dengan cara yang lebih modern dengan menambahkan formulasi lain sehingga mereka tetap bisa pakai minyak kelapa tapi kita tambahin vanilla gitu kan, kita infuse sama vanilla gitu kan dan bahan-bahan lainnya sehingga anak-anak muda yang pakai ini ada rasa kebanggaan gitu ya, nggak yang mereka kayak pakai minyak kelapa, aduh nanti rambut saya bau kelapa gitu kan, enggak gitu, jadi seperti itu. Terus kita punya sekarang yang lagi kita mau angkat adalah produk yang dari pala nutmeg gitu ya. Jadi di Papua ini di Fak-Fak itu, terutama di daerah Fak-Fak ya, itu ada daerah penghasil pala gitu kan. Dan palanya itu unik gitu. Dia itu kalau kita tahu pala di lainnya kan biasanya buat herbs gitu ya, terus essential oil gitu ya. Nah kalau dia itu banyaknya itu kandungan lemaknya gitu. Jadi dia itu kalau di kita press gitu itu jadi mentega gitu. Nah, itu yang kita formulasi menjadi sabun gitu ya, sabun cair, sabun batang, terus ada shampoo barnya gitu. Jadi seperti itu, Kak. Jadi Oke. pokoknya setiap varian ini mengandung bahan-bahan apa namanya ya, komoditas-komoditas yang unggulan. Jadi seperti itu. Oke. Kalau misalnya proses produksinya sendiri seperti apa, Kak Sarah? Kayak gimana sih koordinasi? Halo? Halo? Iya. Oke. Untuk proses produksinya sendiri seperti apa, Kak Sarah? Kayak gimana sih koordinasi dengan mama-mama Papua juga yang turut ikutan untuk produksi barang-barangnya? Oke. Oke. Jadi selain koordinasi dengan mama-mama Papua, bekerja sama dengan anak-anak muda di Papua juga ya, Kak? Oke. eh Kenapa sih, Kak, kalau boleh tahu, kenapa mungkin selain dari experience alergi dengan produk-produk itu sendiri, mengapa Kak Sarah memilih untuk bikin hair care, skin care, body care, kepikiran untuk awalnya hal lain nggak, Kak? Atau emang emang pengen passionate di situ?
Sorry Kak Sarah, sorry Kak Sarah, katanya suara Kak Sarah hilang ya. Apakah di mute dari coba? Oke, oke. Sudah sih di aku sudah jelas. Mungkin ada di. Oke, boleh dilanjutkan Kak. Yang ditemukan belakang. Oke, berarti sebenarnya tapi dari background Kak Sarah juga udah memahami ya tentang misalnya mencampurkan ingredientsnya itu seperti apa untuk bikin kosmetik kayak gitu ya Kak. Hmm, oke, jadi yang benar-benar eh apa ya, produk jadi yang terpercaya gitu ya Kak. Oke. Sorry Kak Sarah, ada request untuk Kak Sarah keluar dulu terus join lagi Kak. Kayaknya suaranya tidak terdengar orang yang baru join deh Kak. Oke. Halo, Halo, coba tes dulu udah ya Kak Sarah. jelas. Mm-mm. Sudah jelas sih di aku, tapi Mm-mm. Oke. di, di teman-teman belum. Oh, oke. Udah pada Oke. jelas belum ya? Kak Sarah ada tombol Ya. mute. Kak Sarah klik nggak ya? Klik Kenapa? mute nggak ya tadi sebelumnya? Kak Sarah klik mute nggak ya tadi sebelumnya? Enggak ada. Nggak ada ya. Tadi ke mute kah? Tapi Kayaknya tadi sinyalnya dari mungkin. aku bisa dengar sih tadi.
Hmm, oh, halo Kak Abigail. Gitu. Oh, udah jelas. Udah jelas Oke. ya. Oke, kita lanjut ya Kak Sarah. Mungkin Boleh, boleh. pembahasan selanjutnya tentang inovasi produk Kak Sarah tuh biasanya dari mana sih? Terus inovasi Oh, produk ke depannya akan seperti apa? oh gitu. Oke. Jadi, kita itu kan apa namanya, setiap mau launching produk itu biasanya kita melakukan survei pasar. Entah kayak isi kuesioner atau misalnya kita ngobrol sama customer kita, kira-kira apa sih kebutuhannya dan segala macamnya. Dan biasanya di situ sih dari inspirasinya kenapa ada produk-produk baru gitu loh, Kak. Jadi seperti itu. Jadi terus juga kita sebisa mungkin membuat produk yang em, memang dipakai sama anak-anak muda gitu kan. Jadi karena kan memang kalau untuk kulit di Papua ini kan berbeda gitu kan. Nah, jadi kita ingin membuat image bahwa cantik itu nggak harus putih gitu ya. Cantik itu juga bisa yang alami gitu kan. Jadi seperti itu gitu, Kak. Oke. Terus untuk target pasar dan strategi marketingnya sendiri kayak apa, Kak Sarah? Oh, kalau apa namanya target pasar kita menyasar wanita-wanita Indonesia gitu ya yang sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap isu sosial dan isu lingkungan. Jadi ketika membeli produk itu bukan cuma dapat produk yang bagus aja, tapi kayak uang saya nantinya buat siapa ya gitu. Uang saya nantinya mensejahterakan siapa ya kayak gitu. Terus juga bagaimana dari produk tersebut apakah ramah lingkungan gitu, maksudnya pada saat kayak misal let's say sabun gitu kan, sabunnya ini nanti air limbahnya ini bakal mudah diurai oleh alam atau enggak ya, nah kayak gitu-gitu Kak. Jadi kita meningkatkan raise awareness soal lingkungan dan juga isu sosial. Terus juga sekarang yang kita lakukan adalah kita melakukan promosi secara online dan offline. Online-nya kita pakai sosial media gitu ya. Terus juga kita ada marketplace gitu. Terus juga kita kerja sama influencer-influencer Papua gitu. Terus kalau offline-nya kita kerja sama resort gitu ya untuk bisa produk kita ada di showcase-nya mereka gitu. Terus juga ke instansi-instansi supaya kayak misalnya mereka mau ada kegiatan apa terus juga bisa pakai produk kita kayak gitu ya Kak. Jadi seperti itu sih Kak, sama kayak toko souvenir, baby shop yang kayak gitu kita kerja sama mereka gitu. Jadi sebenarnya untuk target audiensnya sendiri benar-benar lumayan besar ya Kak cakupannya karena kan juga tujuannya untuk raise awareness tentang lingkungan dan sosial Betul. juga kayak gitu ya. Terus Kak mungkin sharing ini Kak kendala apa saja sih yang ditemui ketika mungkin membangun MUI Papua itu sendiri? Oke. Kendalanya dari kita pertama banget yang paling krusial adalah sebenarnya soal bahan baku. Bahan baku ini juga kita harus pikirin bagaimana sustainability-nya. Karena seringkali di lapangan bulan ini ada, 3 bulan ke depan nggak ada gitu. Nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang mau gitu. Kadang kayak mereka ngerjain kayak program apa gitu, ntar programnya udah nggak ada tuh, ya udah nggak ada aja kayak gitu kan. Sementara kalau untuk produksi kan kita harus memastikan bahwa bahan baku ini selalu ada gitu kan. Nah makanya ini perlu kita pikirin gitu loh gimana caranya supaya ketersediaan bahan baku ini terus ada gitu kan. Jadi kita kayak heart to heart lah ya sama masyarakat, sama petani gitu ya, atau siapapun yang mengerjakan misalnya produk setengah jadi ini supaya tetap jalan gitu loh Kak. Jadi itu yang pertama soal bahan baku. Terus yang kedua soal distribusi. Udah jadi rahasia umum lah ya kalau soal distribusi dari Papua kemana-mana tuh mahal banget gitu kan. Nah, kita pengen menjadi penyemangat lah buat anak-anak muda yang mau memulai bisnis di Papua, terutama anak-anak muda Papua, bahwa
soal distribusi itu bukan jadi suatu penghalang dan masalah besar gitu loh. Jadi kita mau berkarya gitu ya, as long as kita kayak jalanin dengan maksudnya passion gitu kan, kita jalanin serius, pasti akan ada jalannya gimana caranya produk Papua asli Papua ini bisa sampai ke Jakarta, bisa sampai ke Sumatera, bisa sampai ke Kalimantan dan sebagainya gitu ya kayak gitu. Jadi menumbuhkan semangat itu gitu kan. Terus abis itu apalagi ya? Itu sih kayaknya yang paling paling apa namanya? penting gitu. Sering kita kita iniin, kita apa namanya? Uh, apa dapatkan gitu ya gitu. Oke, jadi kendalanya benar-benar eh, dari bahan baku, terus cara untuk raise awareness, kayak gitu ya Kak. Mungkin tapi kita tantangan. tapi kita ini juga sering gitu ya sering ini biar denger aja nih ya. Jadi kayak kita sering kayak misalnya gini kayak kita ngomong kayak misalnya kita ngomong sama dinas gitu ya kayak namanya UMKM ya kita kan pakai masih modal pribadi gitu ya misalnya kita mau ngurusin apa gitu ya kan kan sering ya ada program-program pemerintah yang ngebantu UMKM dan sebagainya gitu ya terus kita sering dapat diskriminasi bahwa yang punyanya tuh bukan orang asli gitu kan jadi kita nggak bisa dapat privilege itu gitu kan Hmm, gitu jadi nah yang oke. hal-hal kayak gini tuh sebenarnya kita juga pengen kasih tahu ke pemerintah bahwa apa ya anak muda yang melakukan bisnis itu gitu kan tolong lihat dulu kak gitu yang dilakukannya seperti apa gitu kan bukan kayak melihat dari tampilan luaran aja gitu kan nah sementara yang kita lakukan kan kita juga merangkul masyarakat gitu kan kita juga bekerja sama dengan petani-petani lokal kan kayak gitu kan Hmm, harapannya bahwa kita juga dapat bisalah menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut gitu kak. iya, oke. Jadi memang tujuan Muay Papua tuh untuk pemberdayaan masyarakat Mm-mm. sekitar juga ya Kak. Oke. Terus mungkin aku mau tanya terkait apa ya? Hal apa sih Kak yang bisa di-sharing gitu ke teman-teman pegiat UMKM eh, yang sedang bergabung di sini? Apa Uh, Kak yang bisa di-sharing sama Kak Sarah? ini aku balas Pesan-pesan gitu. halo ada ini Natali nih dia di Jerman dia bilang katanya lip balmnya habis dia mau titip Refill oke ya, okay. refill dari Muay Papua. Iya biar 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 happening dong produk Moi Papa sampai Jerman kan Wah, mantap, mantap banget uh, Kak Sarah. apa namanya kalau aku sendiri sebenarnya menjadi seorang apa ya entrepreneur gitu ya memulai sebuah usaha itu bukan hal yang mudah gitu sebenarnya tapi kalau kita jalaninnya pakai hati terus juga sesuai dengan passion kita apapun yang sekarang kita lagi lewatin itu sebenarnya bukan jadi suatu masalah yang besar gitu maksudnya kita nggak akan jadi gampang down gitu jadi kayak enjoy aja gitu loh ngejalaninnya misalnya ada masalah apa namanya misalnya masalah urusan ini urusan itu segala macem gitu kan itu tuh kayak malah jadi penyemangat gitu loh malah jadi sesuatu yang wah kalau aku bisa apa namanya selesaiin masalah ini berarti aku lulus ujian kan kayak gitu kan anggap aja kayak ujian hidup kan kayak gitu jadi apa nggak yang gampang putus asa kayak gitu karena memang kita ngerjainnya apa namanya dengan hati terus juga senang iya bener Kanisa jadi nggak gampang baper apalagi kalau misalnya nanti kan masalahnya bukan cuma soal bahan baku bukan soal apa sama tim ya kan sama siapa lagi kayak gitu-gitu kan jadi apa namanya Ya, enak lah kalau ngerjainnya udah pakai hati dan passion gitu. mungkin dari permasalahan yang dihadapi itu sebagai apa ya, pengingat kalau untuk apa menjadi lebih growing lagi ya Kak mungkin Kak. Iya betul. Maksudnya ya kayak sekolah aja lah ya ada ujiannya gitu kan. Uh,
kalau kita udah bisa nyelesain masalah itu kan nanti kita akan naik kelas kan ibaratnya kayak gitu. Jadi santai aja gitu. Ya, Halo Kak benar-benar. Resi, semangat terus, makasih. Oke, mungkin teman-teman yang sudah bergabung mau bertanya, boleh langsung di Boleh, kolom boleh. komen. Yang mau bertanya. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman ada yang bertanya, aku mau tanya, apa sih Kak motivasi bergabung di komunitas trilogi dan apa aja Oke, yang didapatkan ketika bergabung Kak di komunitas? oke. Motivasinya ikut kreologi ya. Jadi sebenarnya salah satu yang bikin pengusaha tetap semangat adalah apa lingkungannya ya kan. Kalau kita ada di lingkungan yang sama-sama pengusaha yang benar-benar mau growing up kayak gitu-gitu kan, itu menjadi penyemangat yang luar biasa. Apalagi kayak misalnya kayak kita yang di apa namanya ujung timur ini, informasi-informasi yang memang sekarang mudah sih sebenarnya ya kan secara online gitu kan. Tapi kan kerjaan kita nggak liatin Instagram mulu ya, kerjaan kita nggak liatin sosial media mulu. Kadang tuh kayak apa namanya, dengan kita ikut komunitas itu juga bikin kita update gitu kan. Misalnya ada apa, program apa, ada apa segala macam. Terus juga yang lebih penting adalah membuka peluang berkolaborasi dengan UMKM yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti itu Kak, gitu. Iya, karena untuk komunitas sendiri penting ya Kak sebagai Betul, support penting system dan banget ya. memberikan apa ya solusi dari Mm. masalah-masalah yang dihadapi ya Kak. Betul, betul. Jadi kan kalau misalnya dari teman-teman yang sharing, misalnya dia ada masalah apa gitu ya, terus kita belum pernah ngerasain masalah itu kan kita juga bisa jadi belajar kan sama mereka. Oh, Ya. caranya seperti itu gitu kan. Supaya nanti pada saat kita kena masalah tersebut nggak pusing sendiri gitu, tapi kita bisa sharing sama komunitas gitu ya. Kalau kita ada kendala apa nih gitu kan, gimana ya, ada nggak ya yang pernah ngerasain kayak kita gitu gitu, jadi biar sharing-sharing gitu Kak. Oke. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya ke Kak Sarah? Mumpung nih ada Kak Sarah. Boleh yang mau bertanya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku Kak Sarah. Apa sih apa ya lebih ke hal-hal apa sih yang membuat oh ini ada pertanyaan kan? Abi Kak Abigail, kalau pengiriman keluar kota biasanya pakai apa Kak? Apa kadang ada customer yang jiper karena ongkirnya yang tinggi, gimana cara menanggulanginya ya Kak gitu ya. Oke, jadi kalau di luar kota, kalau kita kan di Sorong ya, ada ini jadi ada sesuatu yang unik gitu ya. Jadi kan kalau kita itu kan pengennya menyasar kepada untuk awal ini ya, kita kan mengenalkan kepada perempuan-perempuan yang Papua gitu kan. Sambil kita juga tes pasar ke kota-kota besar gitu kan, seperti Jakarta. Nah, kalau untuk yang di Papua, orang-orang Papua itu karena memang sudah terbiasa ya ada di ujung timur, jadi kayak bayar ongkir mahal itu bukan suatu masalah besar gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah besar adalah ketika orang-orang yang ada di Jakarta, di Jawa gitu-gitu kan, itu sangat amat sangat memikirkan apa ongkir gitu kan, bahkan kadang milih marketplace gitu kan, mana yang hemat ongkir kan kayak gitu kan. Nah, jadi kita tuh punya tim juga di Jakarta. Jadi kita setiap periode tertentu kita kirim secara partai besar ke sana sehingga teman-teman yang apa mau order via Tokopedia gitu kan, via marketplace itu ongkirnya nggak mahal gitu, bisa dapat subsidi ongkir gitu karena dikirimnya dari apa namanya Bekasi. Jadi seperti itu gitu loh Kak, untuk menanggulangi biaya ongkir yang mahal tersebut gitu. Nah, terus jadi seperti itu. Nah, sekarang kita juga apa trial untuk program reseller.
gitu. Jadi supaya di setiap kota itu ada perwakilan-perwakilannya sehingga ongkirnya bisa patungan, jadi nggak terlalu mahal. Jadi seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak Sarah. Hmm. Menurut Kak Sarah gimana sih potensi kosmetik lokal kita dibandingkan sama kosmetik pabrikan? Hmm. Karena kan susah nih Kak untuk nge-brand produk lokal supaya harganya kompetitif. Oke, jadi kalau misalnya potensi kosmetik lokal, kalau menurutku ya, ini masih besar juga peluangnya. Apalagi kalau kita kayak, bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat, ke apa namanya, customer kita bahwa kita ini produknya bukan cuma kita menjual yang ya udah kamu bisa cantik gitu, enggak gitu. Tapi bagaimana kamu tuh dari membeli produk ini, kamu juga bisa mensejahterakan orang lain. Halo, Kak Sarah putus ya? Halo, Kak Sarah. Halo. Halo, Kak Sarah. Buat putus. Aduh, mohon maaf ya. Lanjut Iya, yang iya. tadi ya, Kak. Jadi Iya. kayak apa namanya? Yang potensi ya. Nah, terus juga kalau untuk kayak produk-produk kayak kita itu kan kita kan lainnya ke natural gitu kan. Terus juga kita uh, fresh batch gitu kan. Jadi apa harapannya gitu ya untuk orang-orang yang memang benar-benar kayak menghindari pengawet-pengawet yang agak kayak let's say paraben kayak gitu-gitu kan. Mereka bisa menikmati produk kita gitu yang benar-benar pakai natural preservatif, nah yang kayak gitu-gitu. Kalau untuk pasar sih ya, maksudnya kalau saya apa ya sangat yakin gitu, maksudnya ketika kita melakukan suatu usaha pasti akan ada ceruk pasar yang apa namanya ada untuk kita gitu loh, apalagi kayak ini produk yang asli Papua benar-benar natural, kita pakai komoditas-komoditas unggulan, itu pasti sangat menarik sekali kan buat orang lain gitu kan. Jadi go ahead aja gitu, pokoknya bagaimana berkreasi sebaik mungkin gitu ya supaya bisa diterima dengan baik oleh customer gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Sarah dari Oci. Marketing yang paling efektif dan paling nggak efektif buat Mie Papua melalui apa Kak? Marketing yang paling efektif itu apa ya? Marketing paling efektif kayak nggak efektif aja deh, kalau nggak efektif dulu kayak misalnya kadang influencer juga nggak efektif, cuma follower aja, follower nggak beli. Terus belum beli ngeliat-ngeliat dulu gitu kan. Oke. Apa kayak misalnya titip jual ya, titip jual itu juga sangat nggak efektif sekali, apalagi kayak buat UMKM kayak kita, karena kita tuh kan butuh muter duit secara cepat gitu kan. Tapi kan kalau dititip kayak barang tuh agak lama gitu loh untuk perputaran uangnya gitu kan. Nah, kalau yang paling efektif kita rasa sih sekarang adalah reseller gitu. Dari reseller itu mereka seneng karena ini produk baru, produk unik gitu kan. Terus juga mereka dapat keuntungan gitu kan. Terus kita juga ajarin mereka gitu loh gimana caranya memulai untuk bisa jualan. Jadi kayak pakai berbagai macam strategi-strategi supaya mereka itu bisa memasarkan produk kita dengan baik gitu tanpa harus bermodal besar gitu. Oke, mungkin si reseller kan juga punya tujuan yang sama ya mungkin ya Kak, untuk berwirausaha, terus supaya Iya, produknya laku, betul. jadi mungkin efektif ya, lebih efektif. Kalau reseller kan
apa ya, lagi belajar untuk bagaimana apa ya, melayani customer kan, kan supaya nanti Hmm. oh dia udah ngerti nih, oh jualan tuh dapat responnya apa aja sih gitu kan. Terus abis itu kayak penolakan-penolakan yang mereka dapatkan seperti apa, komplain-komplain seperti apa. Karena kalau nggak biasa jualan juga kan ada tipe-tipe orang yang kayak udah dapat komplain sekali kayak, hah udah deh gue males gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak Kayak langsung putus panik asa habis itu aja kan kayak ditinggal gitu. gitu ya nggak? Iya, gitu Panik terus kan. ditinggal. Padahal nanti Nah, kalau oke. misalnya punya bisnis sendiri ya kan, udahlah kita capek produksi ya kan, orang komplain kan jadi kayak keselnya double double gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita Iya, sudah iya. terbiasa, itu kayak ya udah, biasa aja gitu ya, biarin aja orang kan boleh bicara apa terserah gitu kan, gitu. Harus harus ini ya, apa, cepat adaptasi dan Iya. growing juga ya kan? Betul, dan nggak baperan Hmm. Iya. gitu. Boleh Oke, baper Kak bawa Sarah. perubahan. Iya, iya, iya. Oke, Kak Sarah, terima kasih banyak loh Kak Sarah udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih Sama-sama, sore hari ini. sama-sama. Oh, di sana udah malam ya, Kak, bukan sore. Ya, thank you, Iya, Kak. udah jam 9. Oke, Iya, thank you sama-sama. banget, Kak Sarah, untuk waktunya dan kita berharap bisa apa ya ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Sarah dan tetap terhubung melalui komunitas teologi juga. Oke, mungkin Terima aku kasih mau juga kasih. Kreologi. Ya, sama-sama Kak. Mungkin aku terakhir, aku mau kasih pesan penutup. Jadi untuk teman-teman yang sudah ikutan dan mau mendapatkan lebih banyak info dan sharing tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangannya, boleh bergabung dengan komunitas Kreologi melalui link yang ada di kolom komen. Dan teman-teman juga yang terlambat ikut IG Live bisa lihat tayangan ulang di IGTV dan channel YouTube Kreologi. Oke, taruh dulu. Oke, ada linknya ya, bit.ly unduh Kreologi. Oke, baik. Oke. Terima kasih Kak Sarah dan Sama-sama, teman-teman yang sudah tim bergabung. Kreologi. Sukses terus Ya, ya. sampai ketemu lagi. Sehat terus, Kak. Siap. Thank you. Ya.